Jalur layang antara Manggarai dan Jakarta Kota nyaris 30 tahun beroperasi. Menjadi ikon metropolitan yang menembus jantung ibu kota Jakarta, menghilangkan sejumlah perlintasan yang rawan kemacetan. Namun, tidak banyak yang tahu proses perencanaan dan pembangunannya ternyata begitu panjang dan berliku. Terentang sejak zaman Hindia Belanda sampai ke masa Orde Baru. Batavia, pertengahan 1920-an. Sebuah bandar kecil yang menjelma menjadi kota metropolitan di awal abad ke-20. Dilengkapi dengan transportasi publik modern menjadikan kota ini sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Jalur-jalur kereta api ditingkatkan dan dielektrifikasi. Salah satunya adalah jalur ganda antara Manggarai dan Batavia Benedentstad atau Jakarta Kota yang mulai digunakan pada tahun 1929. Jalur yang dilayani KRL ini menembus jantung kota Batavia melewati ruas kawasan elit antara Menteng sampai Weltevreden. Menuju ke utara lagi, jalur kereta melewati kawasan bisnis dan perkantoran sibuk yang terentang dari Northwick atau Juanda sampai ke Jakarta Kota. SS memproyeksikan peningkatan frekuensi perjalanan kereta api dan perkembangan kota Batavia yang semakin padat di masa depan. Maka direncanakanlah membuat jalur kereta api layang antara Manggarai sampai Batavia Benedentstad. Perlintasan-perlintasan sebidang yang rawan muncul kemacetan akan dihilangkan, sehingga mobilitas kota semakin lancar.
Desain stasiun pun sudah dibuat, seperti stasiun Northwick di lokasi stasiun Juanda saat ini. Stasiun berlanggam Art Deco ini dirancang oleh Biro Arsitek Cousin yang juga merancang stasiun Sawah Besar. Stasiun ini sekarang berada di atas Jalan Sukaryo Wiryo Pranoto. Namun, krisis ekonomi di pertengahan 1930-an menggagalkan rencana yang memakan biaya besar ini. Apa yang diramalkan SS benar-benar menjadi kenyataan. Perlintasan sebidang di sepanjang jalur antara Manggarai dan Jakarta Kota menjadi titik kemacetan di kota Jakarta pasca kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, masalah kemacetan di perlintasan sebidang ini membuat Gubernur DKI saat itu, Sumarmo Sosro Atmojo, harus berpikir mencari solusinya. Pada tahun 1964 direncanakan memindahkan jalur ini ke dalam tanah. Namun dengan kondisi ekonomi Indonesia yang berantakan, rencana pembangunan subway tentu saja tidak terjangkau keuangan pemerintah. Rencana ini pun terlupakan berlalu bersama pemerintahan Orde Lama. Semakin memburuknya kemacetan di perlintasan sebidang di Jakarta memaksa pemerintah Orde Baru untuk membuka kembali wacana pemindahan jalur ini. Dibantu oleh pemerintah Jepang pada tahun 1977, Japan International Cooperation Agency atau JICA mengusulkan untuk membangun jalur layang antara Manggarai sampai Jakarta Kota sejauh 9,5 km. Pemerintah Indonesia menyetujui usulan itu, tapi dengan syarat JICA juga membuat rencana induk pengembangan KRL Jabotabek sampai tahun 2000. Akibatnya, rancangan jalur layang pun molor sampai tahun 1981. Direncanakan jalur layang akan dibangun tepat di samping jalur existing sehingga tidak mengganggu perjalanan KRL. Setelah melewati serangkaian kajian awal dan pembebasan lahan, maka pembangunan dimulai pada Februari 1988. Menghabiskan biaya 104,3 miliar rupiah dengan lama konstruksi 4 tahun. Proses konstruksi dikerjakan secara joint operation antara Takenaka dan Hutama Puri. Jalur antara stasiun Gambir dan Juanda adalah bagian paling menantang. Karena jalur rel existing berada tepat di tepi kanal, maka jalur layang harus menggunakan trase jalur existing. Karena itu, dibangun jalur sementara di atas kanal terlebih dahulu. Lalu jalur lama dibongkar dan didirikan konstruksi kereta layang di atasnya. Jadi, selama proses pembangunan, kereta melewati jalur sementara yang berada tepat di atas air. Stasiun-stasiun lama dibongkar dan dibangun dengan dilengkapi pusat perbelanjaan yang megah. Akhirnya pada awal 1992, jalur layang pertama di Indonesia ini berhasil diselesaikan. Lalu diresmikan penggunaannya pada 5 Juni 1992. Sejumlah stasiun baru juga didirikan, yaitu Stasiun Mangga Besar dan Jayakarta yang sebelumnya belum ada. Digagas pada tahun 1930-an, jalur layang ini baru bisa diwujudkan 60 tahun kemudian.
samping menjadi solusi kemacetan Jakarta, jalur layang juga memungkinkan Perumka saat itu untuk menambah frekuensi perjalanan KRL. Stasiun Gambir bukan saja sebagai tempat pemberhentian KRL, tapi juga menjadi stasiun kedatangan dan keberangkatan kereta-kereta jarak jauh. Kehadiran jalur kereta layang pertama di Indonesia ini sungguh mengubah wajah Jakarta, memperkuat kesan sebagai kota metropolitan modern dengan transportasi publik berbasis rel yang maju.